Ini alasan kenapa kamu harus jadi konten kreator di era hari ini. Simak terus. Adanya platform YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook adalah salah satu alasan kenapa kamu harus manfaatin kesempatan ini untuk jadi konten kreator di era digital ini. Sebab dengan adanya platform-platform tersebut, kamu bisa membuka berbagai pintu ataupun keran-keran penghasilan dari berbagai sumber sambil membangun bisnis. Bahkan membangun passive income. Kalau kamu tanya gimana caranya untuk dapetin passive income, nah salah satu caranya adalah dengan membangun yang namanya aset digital. Aset digital adalah segala sesuatu dalam bentuk digital yang memiliki sebuah nilai atau value di dalamnya. Dan salah satu aset digital yang bisa menciptakan passive income adalah personal branding. Jadi simpelnya personal branding itu adalah gimana caranya kamu membangun proses citra diri. Nah, sehingga dengan orang lain percaya dengan kredibilitas value atau nilai yang kamu punya, dampak positifnya adalah sehingga hal apapun yang nantinya kamu jual akan menjadi lebih mudah karena kamu udah mendapatkan trust nih atau kepercayaan dari market atau publik. Nah, kaitannya dengan sumber penghasilan konten kreator adalah dengan kamu punya personal branding yang bagus, nanti biasanya dari satu sumber penghasilan akan bisa jauh lebih mudah untuk mendapatkan sumber penghasilan kedua, ketiga, keempat, dan lain seterusnya. Nah, namun sebelum kita bahas lebih dalam, feel free untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan seputar informasi terbaru dari channel ini. Oke, thank you. Oke, ini dia 7 sumber penghasilan konten kreator. Nah, kita akan mulai yang pertama dari iklan AdSense ya, iklan AdSense YouTube. Nah, jadi sini aku akan bahas tentang karakteristik dari sumber penghasilan yang ada ya. Nah, yang pertama dari segi persyaratan. Nah, persyaratannya kita tahu bahwasanya itu harus memenuhi 4.000 jam tayang dan juga harus 1.000 subscriber. Nah, ini tuh persyaratan jadi mutlak ya. Nah, kapan sih dihitung udah memenuhi 4.000 jam tayang? Nah, jam tayang itu dihitung jadi misalkan ini adalah tahun depan ya, tahun depan kan 2025. Nah, Januari 2025 selama 1 tahun ke belakang itu ada nggak 4.000 jam tayang? Jadi dihitungnya berdasarkan ke belakang ya, tahun ke belakang, bukan ke depan. Contoh misalkan tahun depan adalah Januari 2025, nah selama 1 tahun ke belakang ada nggak 4.000 jam tayang? Kalau misalkan belum ada, artinya belum bisa untuk daftar AdSense gitu ya. Nah, itulah persyaratannya. Kemudian selanjutnya untuk tingkat kesulitan itu hard atau sulit. Karena mungkin kalau untuk mendapatkan 1.000 subscriber itu lumayan gampang ya. Bisa lah untuk 1.000 subscriber dalam kurun waktu yang lebih cepat. Tapi untuk mendapatkan yang rada sulit adalah 4.000 jam tayangnya. Sehingga di sini biasanya saya memiliki strategi untuk durasi upload itu ya minimal di atas 5 menit. Untuk apa? Untuk mendapatkan jam tayang lebih cepat gitu ya. Nah, sehingga di sini saya kategorikan ke hard atau sulit. Kemudian selanjutnya untuk kemudahan memulai. Nah, untuk kemudahan itu easy atau mudah. Kenapa? Karena kamu nggak butuh apa-apa untuk modal bikin channel YouTube ya. Tinggal bikin email Google dan kamu udah bisa bikin channel YouTube. Sehingga di sini saya masukin ke dalam kategori mudah untuk memulai. Selanjutnya untuk tipe of income-nya. Nah, di sini untuk tipe income-nya itu aktif dan passive income. Ada dua nih. Jadi nanti teman-teman kan yang namanya di YouTube itu kan kalian bikin konten, ya kan membagikan value atau manfaat atau menghibur orang lain. Nah, artinya itu aktif, artinya itu kita bekerja ya. Dan kapan kita bisa mendapatkan passive income-nya ya? Dimana ketika kita udah upload videonya dan ketika semakin banyak orang yang nonton video kita, nah dari situlah kita bisa mendapatkan passive income. Sehingga misalkan kita uploadnya di tahun Januari 2025, nanti misalkan kemudian tahun Januari 2027 itu tetap masih bisa menghasilkan income, gitu ya, paham ya? Sehingga di sini ada dua tipe income yaitu aktif dan passive income untuk iklan AdSense YouTube ya. Kemudian untuk skalabilitas, nah skalabilitas itu buat yang nggak ngerti adalah bisa nggak sih bisnis ini bisa berkembang ataupun grow lebih besar gitu. Nah, untuk skalabilitasnya sangat bisa. Kenapa? Dari iklan AdSense ini, dari YouTube channel ini kamu bisa mendapatkan berbagai sumber penghasilan yang lainnya gitu. Sehingga ini skalabilitasnya tinggi atau sangat bisa. Oke, nah beberapa tips yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan iklan AdSense ya, untuk memaksimalkan potensi income di iklan AdSense ini. Yang pertama adalah bikin branding channel sebaik mungkin pada saat pertama kalian bikin channel. Jadi kalau kalian itu belum mulai nih ataupun baru mau tertarik bikin channel, ya bikin branding, jangan asal-asalan ya, mulai dari logo, banner, deskripsi channel, nama channel, warna fontnya, dan lain-lain ya. Jadi harus optimal gitu ya. Nah Kak, gimana misalkan kalau saya udah terlanjur bikin channel tapi belum bagus nih brandingnya? Ya sudah, kalau misalkan saran saya, kalau misalkan kalian tuh pengen buat baru,
bikin aja channel baru. Sehingga apa? Sehingga algoritmanya masih fresh ya, masih fresh. Kalau misalkan udah gado-gado itu algoritmanya bingung ya. Jadi saran saya bikin aja channel baru kalau mau bikin branding yang bagus gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah riset market dan niche. Nah, jadi teman-teman, untuk berhasil di AdSense ya, terutama di YouTube, di channel YouTube, kalian harus ngerti nih marketnya siapa dan niche apa terjun di dalamnya. Jadi contoh marketnya kalian karyawan misalkan, kemudian mahasiswa, kemudian pebisnis atau pengusaha. Nah, niche-nya di kategori apa, di industri apa, yaitu di YouTuber pemula. Jadi kalian tuh ingin membantu orang-orang yang pengen ngembangin channel YouTube gitu ya. Nah, itu adalah jelas. Jadi ada goal atau tujuan yang jelas sehingga nggak gado-gado. Oke. Kemudian selanjutnya adalah upload video konsisten dan disiplin. Nah, ini adalah key ataupun kunci teman-teman untuk bisa berhasil ataupun sukses di YouTube. Nah, kenapa saya bedakan konsisten dan disiplin? Memang sekilas hampir sama, tapi sebenarnya meaningnya atau artinya itu berbeda. Kalau konsisten itu adalah setiap kalian itu, contoh ya, kalian tuh mengupload video, nah rutin seminggu misalkan 2 sampai 3 kali. Nah, itu adalah konsisten. Dan disiplin itu apa? Disiplin itu adalah cara untuk mewujudkannya. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita sebagai kreator kadang capek, lelah gitu ya, ataupun sibuk, nggak punya waktu. Nah, jadi adanya gunanya disiplin itu adalah untuk memotivasi, mendorong untuk mencapai konsistensi tersebut. Sehingga di sini dua hal yang berbeda ini wajib kalian ya pelajari dan kuasai, kontrol ya. Jadi wajib banget untuk kalian belajar untuk bisa konsisten dan juga disiplin. Ya, jadi nggak kayak panas-panas tai ayam nih, awal-awal menggebu-gebu pengen bikin channel, kemudian nanti kalau nggak ada yang nonton kalian lemas gitu. Jangan ya. Jadi konsisten dan disiplin adalah kunci untuk bisa berhasil di YouTube gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah gunakan tools vidIQ. Nah, saya udah bahas video secara full tutorialnya tentang cara penggunaan fitur-fitur tools vidIQ. Silakan nanti dicari aja ya di video terpisah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya social media domination. Nah, untuk berhasil berkembang di YouTube, nah jangan sampai ketika udah upload udah dibiarin gitu aja. Jadi teman-teman ketika udah upload, nah kalian harus promosi nih video kalian ataupun share nih link video kalian ke sosial media kalian yang lain. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi traffic yang bisa kalian datangkan itu bukan cuma dari YouTube aja teman-teman, tapi mungkin aja bisa dari TikTok yang lebih banyak. Karena di platform TikTok itu biasanya awareness-nya itu untuk orang lain melihat konten itu lebih banyak, lebih cepat dibandingkan di YouTube atau di Instagram gitu ya. Jadi kalian juga bisa share link lah ya ke Instagram, ke TikTok, ke Facebook, apapun platform lain. Intinya seperti itu. Sehingga traffic dari luar YouTube bisa dengan cepat datang ke YouTube gitu ya. Nah, itulah beberapa pendapatan ya dari sumber penghasilan di iklan AdSense YouTube. Oke. Kemudian selanjutnya next yang kedua adalah yaitu endorse. Nah, kita tahu ya bahwasanya endorsement itu adalah salah satu sumber pendapatan yang lumayan gede gitu ya, atau UMR bisa dibilang seperti itu. Nah, kita akan mulai yang pertama dari persyaratan. Nah, persyaratan itu yaitu tergantung dari brand atau owner. Nah, maksudnya adalah ya tergantung dari brand atau ownernya. Jadi nanti kalian tuh gimana, misalkan untuk persyaratannya apa nanti akan dijelaskan oleh brand atau ownernya tersebut gitu ya. Nah, contoh misalnya kayak kalian itu harus memerlukan kualitas konten yang bagus, harus memiliki jumlah follower berapa atau keterlibatan. Nah, jadi nanti ketika kalian tuh di-endorse oleh brand ataupun oleh owner bisnis gitu ya. Nah, nanti kan kalian bikin campaign konten ya. Campaign konten misalkan upload story berapa ataupun upload carousel, bikin video promosi atau apapun itu ya campaign-nya. Nah, kan itu dilihat ada datanya teman-teman, ya kan? Misalkan dari satu konten kalian buat nih, kalian promosiin, dapat berapa view, dapat engagement-nya seperti apa, komennya seperti apa, closing-nya seperti apa, penjualannya seperti apa. Nah, itu akan ada datanya. Sehingga nanti itu bisa jadi patokan atau untuk potensi kalian bisa di-endorse gitu ya. Nah, kemudian niche dan relevansi. Nah, industrinya juga seperti apa industrinya, itu harus jelas ya, relevansi. Jadi harus ada relevan ya, nggak mungkin kalian itu konten kreator YouTuber, kalian mau promosikan apa misalkan ya. Tapi kalau masih mempromosikan misalkan yang di-endorse adalah brand mic ya, agar bisa membantu alat konten kreatornya itu masih ada relevansi gitu ya, sehingga relate ya. Kemudian jadwal dan timeline. Nah, di sini juga tergantung dari brand atau owner tersebut. Nanti gimana ngatur jadwal dan juga timelinenya. Kemudian format kontennya yang tadi saya sudah singgung, format kontennya dari apa nih? Misalkan story atau kan misalkan carousel, apa di feed, ya itu tergantung dari brandnya. Ya, kemudian hak cipta dan penggunaan konten. Nah, pasti nanti kalian tuh nggak mungkin ya namanya brand itu pasti punya hak cipta tersendiri dan penggunaan konten. Jadi pasti ada kebijakan-kebijakan yang mungkin kalian harus patuhi. Oke. Selanjutnya adalah biaya dan pembayaran. Nah, ini adalah transparansi biaya. Jadi kalian nanti misalkan proyeknya itu misalkan proyeknya ataupun kalian di-endorse kan, kemudian selanjutnya
kalian tuh mendapatkan income setelah kampanye berhasil, misalkan seperti itu. Misalkan setelah udah upload 1 video atau 3 video secara konsisten, baru kalian bisa mendapatkan income berapa, misalkan seperti itu. Kemudian disclosure. Nah, disclosure ini kayak misalkan ketika kalian promosiin misalkan atau bikin konten untuk mempromosikan sebuah brand ataupun sebuah bisnis dari sebuah owner. Nah, di situ kalian harus transparansi endorse ya. Jadi misalkan terima kasih dari misalkan brand A, brand B mensponsori video ini, misalkan seperti itu. Jadi kalian harus ada transparansi endorse-nya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk tingkat kesulitannya itu hard atau sulit, teman-teman. Jadi untuk kita tahu ya bahwasanya untuk bisa di-endorse itu nggak mudah ya, harus mempunyai follower. Jadi untuk tingkat kesulitannya lumayan sulit dan jarang-jarang kita bisa mendapatkan endorse, mungkin hanya orang-orang pilihan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kemudahan memulai, itu medium atau hard. Nah, kemudian memulai ini ya bisa dibilang tadi saya bilang itu karena kalian tuh harus punya follower, harus bisa menginfluence orang lain, harus bisa memberikan pengaruh atau dampak ke orang lain gitu ya, sehingga saya masukin ke kategori medium, pertengahan dan juga hard ke sulit. Kemudian untuk tipe of income itu active income ya, sama seperti kita bekerja sama orang lain, namanya endorse, kita kan bekerja sama orang lain, artinya income kita ataupun uang kita akan dapat ketika kita hanya di endorse, dan itu mungkin gak setiap bulan, sehingga itu masuknya adalah active income. Selanjutnya adalah skalabilitasnya. Untuk skalabilitasnya itu bervariasi ya, jadi ya tergantung. Kalau misalkan dari campaign, misalkan contoh ketika kalian di endorse, kemudian kalian tuh bisa nih memberikan dampak ataupun impact yang bagus nih ke sebuah brand ataupun ke sebuah bisnis. Nah, itu biasanya bisa jadi kemitraan jangka panjang. Tapi kalau misalkan yang biasanya kalian udah bikin campaign, kalian di endorse nih oleh brand apa, misalkan Wardah. Nah, ketika di endorse itu nggak ada engagement, nggak ada penjualan dan sebagainya, ataupun datanya itu jelek pokoknya, itu bisa jadi ya udah nggak dipakai lagi kayak gitu. Jadi skalabilitas itu bervariasi. Oke. Nah, untuk endorse di sini tipsnya adalah satu, teman-teman harus bangun personal branding yang kuat, yang bagus ya. Dan kemudian fokus di satu industri ya, teman-teman. Jadi jangan gado-gado ya. Kalian punya skill apa? Nah, fokus di satu skill itu atau di industri itu. Dan terakhir adalah konsisten. Nah, agar apa? Agar nanti brand itu bisa melihat ataupun punya kepercayaan bahwasanya kalian tuh punya kredibilitas yang tinggi di bidang tersebut. Oke, nah next kita selanjutnya adalah, nah ini adalah estimasi ya. Dilansir dari Databook, teman-teman, saya ambil tarif endorse influencer di Indonesia. Ya tergantung ya, jadi endorse itu tergantung dari jumlah follower. Jadi nanti teman-teman akan belajar di mikro, makro, kita akan bahas di video terpisah. Nah, seperti contoh konten kreator dengan 10.000 sampai 50.000 pengikut. Nah, rata-rata penghasilan per endorse-nya itu kisaran 500.000 sampai 2 juta view. Ya, sampai 2 juta view. Jadi kisaran ya segitu ya, 50.000 pengikut sampai 2 juta ya uangnya ya. Kemudian biasanya bekerja dengan merek lokal atau produk-produk yang masih kecil. Nah, karena apa? Karena ya budgetnya terbatas gitu loh. Kemudian contoh konten kreator dengan follower 50.000 sampai 100.000 follower, itu bisa mendapatkan 2 juta sampai 5 juta. Ya gaji UMR nih bisa dibilang. Ya lumayan. Jadi kalian harus dapetin ya kisaran 100.000 pengikut atau follower untuk dapat UMR gitu ya. Nah, kemudian untuk tawarannya juga dari biasanya brandnya lebih besar ya, mereknya lebih besar. Kemudian untuk yang ketiga, konten kreator dengan 100.000 follower sampai 500.000 follower atau pengikut. Itu biasa dari UMR lebih ya, dari 5 juta sampai 20 juta gitu. Kemudian untuk follower yang 500.000 sampai 1 juta follower atau pengikut, itu udah puluhan juta, udah 2 digit teman-teman. Dari 20 juta misalkan sampai 50 juta per sekali endorse, misalkan seperti itu. Kayak misalkan influencer yang udah besar gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir di atas 1 juta pengikut atau follower, itu bisa diangkat di atas 50 juta per satu kali endorse. Ya itu lumayan ya. Nah, sekali endorse bisa di angka 50 juta ke atas, bisa langsung beli motor gitu ya dari satu endorse aja. Tapi itu teman-teman lihat followernya 1 juta ke atas. Oke. Nah, itulah estimasi pendapatan atau penghasilan yang bisa didapatkan oleh sebuah endorsan. Next, kita masuk ke selanjutnya, itu adalah yang ketiga, yaitu jualan produk atau jasa. Nah, untuk jualan produk atau jasa, persyaratan kita masuk ya. Yang pertama yaitu persyaratan ya otomatis, of course, kita tentu harus punya barang atau skillnya. Nah, contoh misalkan kalau kalian seorang pebisnis, kalian harus punya barangnya kan untuk dijual. Kalau produk fisik harus punya barangnya. Nah, kalau misalkan produk digital juga harus punya barangnya kan otomatis. Dalam artian produknya. Kemudian kalau misalkan kalian tuh seorang misalkan freelancer gitu kan, kalian tuh nggak punya produk tapi kalian punya skill, ya udah kalian yang kalian jual kan skillnya, harus punya skillnya. Misalkan skill bikin website untuk sebuah agensi, untuk sebuah bisnis ya. Intinya persyaratan harus punya barang atau skill ya. Kemudian selanjutnya tingkat kesulitannya medium. Nah, medium ya kenapa saya taruh di medium, karena dibilang mudah ya nggak mudah juga, butuh proses ya dalam membuat sebuah produk yang bagus, dalam menciptakan
sebuah produk yang bagus dalam belajar mempunyai skill yang bagus itu nggak mudah dan juga nggak sulit-sulit banget ya. Jadi karena sekarang udah era internet dan semua bisa dipelajari. Jadi saya masukin tingkat kesulitannya untuk jualan produk dan jasa adalah medium atau pertengahan gitu ya. Kemudian selanjutnya kemudahan memulai itu medium juga. Kemudahan memulai medium. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian tuh jualan produk teman-teman, bayangin kalian tuh jualan produk ya, kalian jualan produk itu nggak mudah ya. Ketika misalkan ada konsumen yang membeli produk kita dan misalkan produk kita itu nggak bagus nih, ternyata konsumen makan dan rasanya nggak enak, udah jadi kalian tuh nggak bakal dipakai lagi dan kalian tuh orang itu sekali nyicipin nggak bakal mau lagi datang ke sana. Nah sehingga untuk memudahnya itu medium ya, nggak terlalu mudah ya. Jadi dan jasa juga sama seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tipe income-nya. Tipe income-nya itu aktif dan pasif. Ya, jadi kapan itu aktif ya? Ketika kalian jualan, kemudian kan dapat uang. Tapi kan kalian harus jualan dulu nih, bikin konten, jualin, ya kan? Nah, kapan kalian bisa dapat pasif? Nah, misalkan kalian tuh jual jasa ya, jual jasa. Kemudian contoh affiliate marketing yang seperti contoh affiliate marketing. Nah, kalian promosiin sekali, bikin konten video sekali, tapi orang lain bisa belinya berkali-kali, ditontonnya berkali-kali, sehingga bisa jadi passive income. Gitu ya. Nah, sehingga untuk skalabilitasnya itu sangat mungkin ya, untuk jualan produk atau jasa, skalabilitasnya itu tinggi. Nah, tipsnya adalah pertama teman-teman kalau misalkan kalian nggak punya modal ya, terutama ya kita kaum mending, nah nggak punya modal besar, kalian bisa mulai dengan yang namanya jualan produk digital. Nah, jualan produk digital seperti apa contohnya? Misalkan kalian bikin ebook ya, bikin buku online ya, kemudian bikin e-course, kursus online, jualin template ya di Canva, kalian jualin di Etsy ya, itu namanya adalah produk digital. Kan itu nggak ada modalnya, modal cuma apa? Akses internet dan juga ya HP kalian ataupun laptop kalian ya, atau jasa. Nah, jadi itu kemudian kita nanti akan pakai platform link.id kalau misalkan kalian tertarik untuk jualan produk digital ya. Nanti akan saya bahas di video terpisah untuk platform link.id dan frameworknya. Nah, yang pertama biasanya itu dari konten, kemudian nanti masuk ke prospek. Nah, jadi di prospek itu misalkan kita bisa prospek lewat email marketing, bisa lewat WhatsApp marketing di grup ya. Nanti kita prospek gimana caranya agar orang tuh bisa jadi yakin dan percaya untuk mau beli produk atau jasa kita. Yang terakhir adalah closing. Nah, ini dinamakan dengan yang namanya sales funnel. Jadi tahapan gimana caranya dari awal pertama orang lihat konten kita sampai gimana caranya orang itu mau benar-benar beli produk atau jasa kita. Nah, sebagai contoh saya juga jualan produk digital teman-teman yang ada di sebelah sini. Jualan produk digital yang namanya ebook ya. Saya jualan produk digital juga ebook. Nah, itu ngajarin caranya gimana untuk bisa menghasilkan income dari buku online ya. Kita jualan ebook ya. Cetak biru formula ebook yang menguntungkan. Jadi di sini adalah tutorial cara bikin ebook sampai strategi jualannya. Ini dari harga 99.000. Oke. Next kita selanjutnya masuk ke yang keempat, itu adalah affiliate marketing. Nah, affiliate marketing yang pertama persyaratannya adalah teman-teman perlu kalau kalian bisa lihat di sini adalah ada yang namanya Pat Flynn. Nah, ini adalah tokoh yang salah satu figur yang saya sukai ya. Nah, di sini dia bisa menghasilkan ribuan dolar per bulannya dari satu blog aja, dari bikin blogger. Nih, ini blogger dari satu blog aja bisa menghasilkan. Nah, kalian bisa lihat di sini ini adalah real dari pendapatan screenshot dari pendapatan Pat Flynn. Pat Flynn ini adalah orang blogger asal California, Amerika. Nah, di sini kalian bisa lihat pendapatan. Nah, kalian bisa lihat di sini dari ConvertKit. Nah, ConvertKit di sini, teman-teman, ConvertKit adalah software email ya, email marketing. Dia bisa menghasilkan hingga $36.000. Nah, kalian cek sendiri ya, $36.000 itu kalau dirupiahkan berapa ribu rupiah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, dari satu blogger aja bisa mendapatkan ribuan dolar. Oke, nah sehingga affiliate marketing itu bagus ya. Nah, persyaratannya yang pertama yaitu HP atau laptop dan juga akses internet. Ya, of course namanya affiliate, kita itu mempromosikan atau menjualkan produk atau jasa orang lain. Nah, ketika nanti ada orang yang membeli dari link kita, link afiliasi kita akan mendapatkan komisi. Sesimpel itu. Sehingga persyaratannya kalian tuh cuma butuh yang namanya HP atau laptop dan juga akses internet ya. Kemudian untuk tingkat kesulitannya yaitu very hard atau sangat sulit. Kenapa saya taruh very hard atau sangat sulit? Kalian butuh banyak skill teman-teman untuk bisa menguasai affiliate marketing, untuk bisa closing bagus seperti Pat Flynn ini. Butuh banyak skill, misalkan skill copywriting, gimana cara melakukan penjual kata-kata yang bagus untuk menarik perhatian pelanggan, kemudian bisa skill iklan misalnya, bisa skill bikin konten ya. Intinya butuh banyak skill yang perlu kalian kuasai untuk bisa affiliate marketing ya, sehingga saya taruh di tingkat kesulitannya sangat sulit. Kemudian selanjutnya kemudahan memulainya yaitu easy, sangat mudah. Kenapa? Karena
ya bisa langsung mulai ya. Kalian misalkan ada namanya Shopee Affiliate, TikTok Affiliate, kemudian Tokopedia Affiliate, tinggal cari aja tuh produk-produk kalian udah bisa mulai ya. Nah, sehingga kemudian mulainya itu adalah easy atau sangat mudah. Selanjutnya tipe of income-nya itu passive income. Kenapa? Jadi namanya affiliate marketing teman-teman, kalian kan mempromosikan produk jasa tanpa harus ribet-ribet atau riweh packing barang. Nah, kalian tuh hanya share link aja, sebar link aja. Nah, tapi dari seling itu menggiurkan. Jadi kalian tuh bikin konten, kemudian bikin satu konten, selipin iklan, selipin linknya, nanti udah dari satu konten itu berapapun orang yang mengklik ataupun beli dari link kalian itu bisa jadi passive income ya. Jadi tipe income itu passive income dan skalabilitasnya sangat bisa. Kenapa? Ya nggak ada modalnya satu, kemudian income juga bisa jadi pasif sehingga skalabilitas itu tinggi, itu sangat bisa. Nah, beberapa tipsnya yang bisa kalian manfaatin untuk bisa berhasil di sumber pendapatan affiliate marketing ini yaitu adalah yang pertama adalah pilih niche yang tepat. Niche itu apa sih, Kak? Niche itu kayak kategori teman-teman, kayak industri kategori. Misalkan contohnya traveling, misalkan industri kebugaran kesehatan itu adalah niche ya. Kemudian di industri apa? Misalkan di industri memasak, di industri apa lagi? Di industri gaming, di industri apa lagi? Misalkan di industri bisnis, yaitu adalah niche atau kategori ya. Jadi pilih niche yang tepat, pilih nih niche apa yang sekiranya kalian tuh suka. Ya tipsnya adalah kalau kalian tuh suka sama niche itu, nah itu pilih ya, itu bagus. Pilih niche yang tepat dan juga komisi yang bagus. Nah, cari komisi yang tinggi dan relevan ya. Jadi percuma juga teman-teman ya, kalian tuh belajar affiliate, pengen ngasilin income, passive income dari affiliate marketing, tapi komisinya itu terlalu receh ya. Kita kan namanya hidup kita kan butuh makan ya kan, kita butuh pekerjaan, kita butuh buat beli barang apapun itu. Dan kalau misalkan komisi itu receh ya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita ya kan. Misalkan contoh dari kalian jualin tuh produk di Shopee, dari satu barangnya itu adalah misalkan ya harga HPP atau produknya adalah misalkan 20.000. Nah, dari komisi affiliate-nya cuma dapat 5%. Dari 20.000 5% berapa? Misalkan cuma 5.000 atau misalkan 3.000. Ya, jadi terlalu receh atau komisi terlalu kecil. Nah, sehingga carilah komisi yang tinggi dan relevan kalau misalkan kalian pengen dapat income dari affiliate marketing yang besar, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bangun personal branding dan funnel. Nah, ini adalah kunci teman-teman untuk bisa sukses di affiliate marketing, yaitu bangun personal branding. Nah, dengan apa? Dengan ya bikin konten setiap hari organik ataupun iklan. Nah, dengan agar apa? Agar orang itu memiliki kredibilitas, agar kita punya kredibilitas dipercaya oleh orang lain, ya, sehingga nggak penipuan jatuhnya. Dan juga kita harus wajib banget ya teman-teman, kalau kalian pengen sukses di affiliate marketing, wajib yang namanya ngerti funnel, bisa praktek funnel. Funnel itu adalah yang tadi saya udah jelaskan, funnel itu adalah corong penjualan. Jadi urutan ya, dari pertama kali orang itu bikin konten, lihat konten kita sampai gimana caranya nanti misalkan dibawa ke halaman landing page, ke halaman websitenya, ke halaman WhatsApp grup misalkan, nah kemudian nanti sampai closing. Jadi benar-benar terstruktur rapi sehingga orang tuh benar-benar mau beli produk atau jasa kita gitu ya, yang kita affiliate-kan gitu ya, paham ya? Dan terakhir adalah optimalkan strategi. Nah, ini nanti kita akan belajar ya di video terpisah gimana caranya kita bisa mengoptimalkan strategi affiliate marketing, baik itu dari segi strategi gratisan atau organik, dan juga strategi berbayar. Oke, teman-teman sekalian. Dan terakhir, ya, kalau kalian pengen belajar affiliate marketing ataupun pengen belajar tentang seputar passive income, nah kalian bisa kunjungi blog yang namanya www.smartpassiveincome.com ini. Nah, ini adalah blog milik Pat Flynn ya. Tadi saya sudah singgung bahwasanya ini ngajarin gimana caranya untuk bangun passive income dari nol. Jadi kalian bisa belajar ya dari organik gimana caranya bikin blog misalkan, kemudian konten, kemudian jualin produk-produk yang potensial. Nah, ini kalian bisa belajar smart passive income. Ada banyak banget akses kursus dari gratis yang bisa kalian dapetin. Oke. Nah, selanjutnya affiliate marketing clear ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sumber penghasilan yang kelima. Oke, sumber penghasilan yang kelima adalah diundang jadi pembicara. Nah, diundang jadi pembicara. Nah, mungkin teman-teman nggak familiar ya, kok bisa ya konten kreator diundang jadi pembicara? Mungkin bisa banget teman-teman. Nah, tapi apa ya hal yang bisa kita agar bisa diundang jadi pembicara? Oke, kita simak, kita bahas sama-sama. Yang pertama dari persyaratan yaitu spesifikasi skill atau pengalaman tertentu. Nah, teman-teman sekalian, alasan orang itu mau merekrut ataupun mau nge-hire mengundang kamu jadi pembicara sebagai kreator adalah kamu itu punya pengalaman yang tertentu ataupun pengalaman yang lama yang tertentu ataupun spesifikasi skill ya. Jadi nggak bisa kalian tuh bikin konten yang random, nggak bisa kalian tuh campur aduk gado-gado bikin short, bikin video dan temanya tuh acak-adul ya, nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian tuh pengen bisa berpotensi diundang jadi pembicara di seminar, di workshop, di webinar, nah kalian tuh harus punya spesifikasi skill yang khusus ya. Misalkan di YouTube ya udah YouTube aja fokusin.
Ya, jadi jangan jadi orang generalis, tapi jadilah spesialis. Kayak misalkan bayangin teman-teman sekalian itu, kalian ketika di masa sekolah, dan itu kan belajar ya di SD, belajar IPA, belajar matematika, bahasa Indonesia, apalagi sains dan sebagainya. Nah, belajar semuanya, tapi nggak ada yang ahli di bidangnya. Jadi semua sama rata, nilainya sama semua, 50-50 semua. Jadi nggak ada yang bagus gitu ya. Tapi jadilah spesialis. Jadi misalkan di matematika kalian nggak pinter, ya misalkan di IPA kalian nggak pinter, tapi misalkan di satu bidang, misalkan di bahasa Indonesia kalian tuh pinter banget. Nah, itu orang akan mau tuh untuk ngerekrut ataupun mengundang kalian jadi pembicara, ya. Paham ya, itulah persyaratan diundang jadi pembicara. Kemudian tingkat kesulitannya hard atau sulit. Nah, kenapa saya bilang di sini hard atau sulit? Karena nggak semuanya kalian bisa diundang jadi pembicara, ya. Kalian tuh harus punya benar-benar personal branding yang bagus, kemudian juga punya skill ataupun pengalaman yang bagus. Sehingga saya masukin tingkat kesulitannya sulit atau hard. Kemudian selanjutnya, kemudahan memulainya juga hard atau sulit. Nah, kenapa saya masukin kemudahan memulai hard atau sulit ya? Bayangin aja teman-teman, kalian tuh bisa jadi diundang jadi pembicara. Nah, itu hard atau sulit. Kalian harus bisa ngomong, public speaking, harus bisa punya spesifikasi skill tertentu, ya kan? Sehingga ini untuk mulainya juga sulit ya, untuk mulai bisa jadi diundang pembicara juga sulit ya. Kemudian selanjutnya tipe income-nya, aktif income jelas. Ya, sama seperti kita bekerja sama orang lain, ketika kita diundang baru kita dapat income, ya kan? Kita harus ngomong, ya kan? Nah, sehingga itu tipe income-nya aktif, ya. Selanjutnya adalah skalabilitasnya medium. Nah, skalabilitas medium ini tergantung ya, teman-teman. Saya kasih pertanyaan tergantung. Nah, karena apa? Kalau misalkan kalian tuh diundang jadi pembicara nih, misalkan kalian tuh punya personal branding yang bagus. Nah, nanti dipercaya satu brand aja. Nah, nanti dari satu brand itu bisa nih kontrak kemitraan jangka panjang. Kalau misalkan kalian tuh emang ketika bikin bawain webinar ataupun seminar atau workshop itu bagus. Nah, tapi kalau misalkan kalian tuh nggak punya personal branding yang bagus, itu agak sulit teman-teman. Nah, sehingga saya taruh di stabilitasnya adalah medium, ya. Kemudian selanjutnya fokus pada satu niche dan skill tertentu tipsnya. Ya, ini adalah tips fokus pada satu niche, kategori, dan juga skill tertentu. Ya, seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, bahwasanya untuk bisa diundang jadi pembicara butuh kalian fokus di satu industri, satu kategori, dan juga fokus juga di satu skill tertentu. Ya, kalau misalkan kalian tuh fokus di SEO, ya udah SEO aja. Digital marketing aja. Nah, atau fokus di cara masak, jadi cara masak aja, tapi yang bagus gitu ya. Kemudian selanjutnya bangun kredibilitas di niche atau skill kamu. Nah, ini personal branding ya. Tadi saya sudah singgung bahwasanya ya personal branding, pokoknya kalau misalkan kalian tuh pengen jadi undang jadi pembicara, bangun personal branding yang bagus di niche kalian, di topik kalian. Ini paham ya? Kemudian selanjutnya belajar juga nih ilmu public speaking ya. Kalau kalian kan diundang jadi pembicara ya otomatis kalian harus bisa ngomong ya. Jadi kalau kalian misalkan bikin YouTube faceless tanpa wajah, nah kan kalian bisa ngomong kayak gini bla bla bla. Tapi ketika diundang jadi pembicara ya kan, nah itu kan mungkin beda ya rasanya, nervousnya itu beda gitu ya. Selanjutnya aktif di komunitas dan bangun hubungan dengan merek. Nah, kalau misalkan percuma aja teman-teman kalian tuh punya skill bagus ya, punya skill tertentu bagus, bisa ngomong bagus, tapi kalian tuh orang lain tuh nggak tahu kalian tuh siapa. Nah, sehingga penting buat kalian kalau mau diundang jadi pembicara aktifnya di komunitas, sehingga nanti orang lain tuh tahu oh kalian tuh kompeten loh di bidang A, di bidang B gitu loh. Kemudian bangun juga hubungan dengan merek. Nah, jadi cari nih brand-brand merek-merek ataupun brand yang sekiranya potensial dengan kalian bikin kerjasama gitu ya, paham ya? Nah, itulah diundang jadi pembicara, sumber penghasilan diundang jadi pembicara sebagai kreator. Next, selanjutnya sebelum terakhir yang keenam ada yang namanya membership. Nah, membership, contoh, saya sebagai contoh agar gak terlalu ngawang-ngawang kalian, saya ngambil di membership langganan di YouTube. Nah, sebagai contoh, untuk membership atau langganan fitur membership di YouTube, persyaratannya adalah mencapai nih 3.000 jam tayang dan juga memenuhi 500 subscriber ya. Jadi ini saya ngambil dari screenshot YouTube ya. Jadi persyaratan itu 3.000 jam tayang atau 500 subscriber, atau salah satunya ini adalah upload 3 video dan juga kalian harus memenuhi 3 juta YouTube Short kalau main misalkan di YouTube Short, kalau kalian mau main di YouTube Short ya. Tapi kalau kalian mau main di YouTube panjang ya minimal ini teman-teman ya. Jadi minimal 3.000 jam tayang dan juga 500 subscriber gitu ya. Itulah persyaratan membership di YouTube. Kemudian selanjutnya tingkatan kesulitannya itu medium. Ya, kenapa saya taruh medium? Karena kalau misalkan kalian tuh bisa dibilang sulit ya enggak, dibilang mudah juga enggak ya, tengah-tengah ya. Karena kalau misalkan 4.000 jam tayang itu mungkin ya sulit, tapi ini udah dikurangin 3.000 jam tayang ya. Mungkin kalau misalkan kalian konsisten, rajin upload, bikin konten yang bagus, yang bermanfaat, mungkin itu bisa gitu ya. Sehingga tingkat kesulitannya itu medium atau sulit, medium atau
tengah-tengah gitu ya. Kemudian selanjutnya kemudahan memulainya. Untuk kemudahan memulainya itu hard atau sulit. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, membership langganan itu kalian harus pikirin macam-macam kayak programnya, kemudian level-levelnya, kemudian kalian harus ngayomin mengelola orang lain gimana caranya agar orang lain tuh mau untuk bergabung di program-program eksklusif kita, ya bikin konten-konten yang eksklusif kita, gitu ya. Sehingga untuk kemudian memulai itu hard atau sulit. Kemudian untuk tipe of income-nya itu passive income. Nah, namanya juga membership atau langganan ya. Namanya langganan, kita akan dibayar setiap bulannya dari komunitas ataupun member-member kita, gitu ya. Nah, contoh misalkan setiap bulan, jadi setiap bulan itu kalian mentarif komunitas kalian, misalkan sebagai contoh 100.000. Nah, 100.000 per bulan ataupun kemahalan ya kalau 100.000 ya. Misalkan sebagai contoh 30.000 per bulan. Nah, 30.000 dengan 30.000 per bulan, kalian bisa mendapatkan misalkan konten-konten eksklusif, webinar gratis, misalkan kemudian Zoom setiap minggu, Zoom misalkan 1 minggu 1 kali, kemudian live support, kemudian macam-macam ya. Intinya teman-teman harus pikirin gimana caranya agar teman-teman itu bisa mengelola orang-orang tersebut ataupun komunitas tersebut, gitu ya. Nah, dan terakhir adalah sehingga ini bisa jadi passive income. Nah, dan kemudian untuk scalabilitasnya sehingga adalah sangat scalable ya. Jadi namanya kalian tuh langganan ya, otomatis kalian tuh bikin sekali konten dan kalian tuh bisa mendapatkan income ya rutin setiap bulannya seperti itu. Nah, ini adalah tips dan trik gimana caranya kalian bisa sukses di membership, sumber penghasilan membership atau langganan ya. Yang pertama adalah rencanakan manfaat keanggotaan. Nah, rencanakan manfaat keanggotaan ini teman-teman sekalian yang tadi saya sudah singgung, bahwasanya kalian tuh harus pikirin nih ataupun bikin gimana sih program-program yang bagus, misalkan kayak tadi webinar, kemudian dari Zoom, kemudian selanjutnya dari misalkan fitur live chat ya, good supportnya seperti apa. Nah, pikirin gimana caranya kalian tuh bikin value, bikin program yang bisa menambahkan nilai atau value dampak ke audiens ataupun ke komunitas kalian, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tentukan juga tier tingkatan keanggotaan. Nah, bisa disebut sebagai level. Jadi tentu ini misalkan sebagai contoh ya teman-teman kan nanti bikin program ya, kemudian bikin program. Misalkan program A level 1 itu rendah, level 2 itu adalah sedang, dan level 3 itu tinggi atau advance. Misalkan seperti itu. Dari satu level, nah misalkan contoh level ini 1A, kalian tuh bikin tantangan teman-teman, bikin tantangan program di mana itu bisa dicapai oleh audiens ataupun target market komunitas kita. Dari misalkan udah mencapai sehingga orang itu bisa mensupport kita lebih baik lagi dan kita juga bisa mensupport mereka timbal baliknya lebih baik lagi gitu. Jadi begitu udah level 1 tercapai, naik ke level 2, level 2 tercapai, naik ke level 3 yang lebih tinggi. Nah, sama seperti halnya kita main game gitu ya. Ada level-level yang harus kita lewatin gitu ya. Kemudian selanjutnya promosikan program membership kalian. Nah, sama seperti halnya yang lainnya saya sudah singgung bahwasanya percuma kalian punya program membership yang bagus pun ya, tapi orang lain tuh nggak tahu kalau kalian misalkan itu punya yang namanya membership ya, punya namanya program-program langganan yang bagus gitu ya. Jadi kalian harus promosikan juga nih program ataupun membership kalian. Misalkan kalian tuh bikin video intro ya yang menjelaskan tentang tutorial daftar membership program kalian seperti itu misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada memberikan manfaat atau value yang berkelanjutan. Ya, namanya membership teman-teman itu mengelola audiens, kemudian kalian tuh nambahin ke kreator yang lebih powerful, yang lebih tertarik sama konten-konten premium kalian, sehingga kalian tuh harus benar-benar mengelola benar-benar kayak punya komunitas ya, benar-benar punya orang-orang khusus, orang-orang terbaik yang bisa mensupport kalian seperti itu. Tapi jangan sampai yang orang non anggota, non membership ini jangan sampai dibiarin gitu aja ya, jangan sampai dilewatin gitu aja, tetap harus diperhatikan ya, paham ya. Nah, itulah membership langganan ya. Kemudian yang terakhir adalah ya donasi. Nah, donasi teman-teman sekalian, kita tahu ya bahwasanya persyaratannya itu nggak ada ya, siapapun bisa ngasih uang ke kita dengan cuma-cuma gitu ya. Kemudian tingkat kesulitannya medium sampai hard. Kenapa? Ya karena siapa yang mau ngasih kita cuma-cuma? Ya, kalau misalkan kalian itu nggak punya keunikan ataupun nggak punya manfaat yang lebih gitu ya. Kemudian selanjutnya kemudian memulainya easy atau mudah ya, karena kalian tinggal bikin platform mudah, tinggal bikin konten ya, sehingga kalian bisa untuk membuka fitur donasinya dengan mudah ya. Kemudian selanjutnya tipe of income-nya active income ya, sama seperti kita bekerja sama orang, ketika ada yang ngasih kita donasi ya baru kita dapat uang ya kan,
Nah, sehingga itu namanya active income ya. Kemudian selanjutnya skalabilitas. Untuk skalabilitasnya itu mungkin ya, jadi ya mungkin aja kalian tuh bisa didonate, bisa didonasi, ada yang mau ngasih uang kalian sekian, tiba-tiba 1 juta misalkan, tiba-tiba itu mungkin banget. Dan juga mungkin kalian tuh nggak ada yang ngasih sama sekali, itu mungkin juga. Sehingga untuk skalabilitasnya itu mungkin ya. Nah, terakhir adalah quick tipsnya untuk bisa kalian mendapatkan donasi di sumber penghasilan ini adalah jadilah autentik. Nah, autentik itu apakah? Autentik itu adalah jadi diri sendiri ya. Be careful. Jadi jujur dan transparan. Jadi jangan kayak orang lain. Kalian dirinya kayak gini tapi pengen jadi orang lain. Itu orang lain tuh bisa menilai kepribadian kita ketika kita bikin konten gitu ya. Jadi autentik itu jadi diri sendiri aja, be yourself ya. Jadi jujur ketika kalau kamu tuh orangnya gimana, ya udah kayak gitu. Jadi jangan kayak pura-pura gitu loh. Ya. Kemudian selanjutnya siapkan platform. Nah, pastinya kalau kalian mau donasi, orang lain mau donasi kita harus nyiapin nih platformnya kan. Nah, kalian bisa siapin misalkan platform di Saweria, kemudian di Sociabus, di Nyawet, di Traktir, dan juga link.id. Nah, kalian bisa siapkan platform untuk kalian bisa didonasi gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah be unique dan juga be valuable. Nah, kalau misalkan kalian tuh kontennya seputar entertainment, seputar hiburan yang menghibur orang lain, nah kalian tuh harus unik ya, nggak boleh kalian tuh garing gitu loh. Kalau misalkan kalian tuh gaming, bikin channel gaming ya kalian tuh harus powerful, jangan sampai datar aja mukanya ya, seperti itu. Dan selanjutnya kalau misalkan kalian tuh nggak bisa nih, saya tuh orangnya nggak bisa ramah, nggak bisa lucu, misalkan seperti itu, ya udah berarti kalian di konten edukasi cocoknya. Di konten edukasi, channel edukasi ya kalian tuh harus give valuable ya, give value sebanyak-banyaknya, beriin manfaat sebaik-banyak ke orang lain. Oke, teman-teman sekalian, paham ya sampai sini ya? Nah, itulah teman-teman sekalian 7 sumber penghasilan konten kreator yang bisa kalian manfaatkan untuk bisa mendapatkan penghasilan sebagai konten kreator. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu aja videonya. Sekian dari saya. Thank you so much for watching this video. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian tuh ngerasa terbantu dari video ini, feel free untuk kalian subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, teman-teman sekalian. Capek banget ya. Oke, thank you so much. Ya, see you next time dan bye-bye.